Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan surah Al-Anbiya ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha allati barakna fiha lil alamin. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia, yakni Ibrahim, wa lutan, dan Lut, ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri yang kami berkahi padanya, lil alamin, untuk seluruh alam. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah. Wa wahabna lahu, dan kami berikan kepadanya, yakni Ibrahim, Ishaq wa Yaqub, Ishaq dan Yaqub, nafilah, sebagai satu anugerah. Kullan ja'alna shalihin, dan masing-masing kami jadikan shalihin, orang-orang yang salih. Wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka sebagai para imam, para pemimpin. Yahduna bi amrina, yang membimbing, yakni membimbing manusia dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan yang baik, yakni kami wahyukan kepada mereka supaya melakukan perbuatan yang baik. Wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dan menegakkan salat dan memberikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka beribadah, yakni kepada kami, yakni mereka taat, memerintahkan, fa'ilin, mereka lakukan apa yang mereka perintahkan kepada manusia. Jalan kita bahas. Kemudian wa lutan, dan Lut, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukum, wa ilman, dan ilmu. Wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith, dan kami selamatkan dia dari negeri allati kanat ta'malul khaba'ith, yang telah melakukan perbuatan yang buruk, yakni kami selamatkan dia dari negeri yang penduduknya melakukan perbuatan yang buruk. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin, sesungguhnya mereka adalah satu kaum, yang adalah mereka itu kaum yang buruk, fasiqin, lagi fasik, durhaka. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Innahu minas shalihin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang salih.
Baik, pada kajian pekan yang lalu kita sudah bahas ayat sebelumnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhirnya mereka bakar, lalu Allah selamatkan, yaitu ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau bardan wa salaman, dingin dan sejahtera atas Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian di ayat 71 ini Allah katakan wa najjaynahu wa lutan, dan kami selamatkan dia. Kami selamatkan dia, yakni Allah selamatkan dia dari api yang dinyalakan oleh kaumnya. Kemudian waluton, dan juga Lut. Jadi yang beriman kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut. Yang kemudian Allah selamatkan dua orang ini ilal ardillati barakna fiha lil alamin, ke negeri yang kami berkahi dia untuk seluruh alam. Negeri apa ini? Kebanyakan dari para mufassir mengartikan yakni Syam. Syam itu kan meliputi Palestina, yaitu Syam. Ada kayak sahabat Ubay bin Ka'ab ketika mentafsirkan ilal ardillati barakna fiha lil alamin, dia katakan asyam itu adalah Syam. Wa ma min ma'in 'adbin illa yakhruju min tahti sakhra. Tidak ada air yang segar melainkan dia bisa keluar dari bawah bebatuan. Demikian juga beberapa mufassir yang lain kayak Abul Aliyah, Qatadah. Abul Aliyah. Kalau Qatadah tafsirannya lain lagi, yaitu Irak. Lalu Allah selamatkan ila Syam, ke Syam. Dan Syam itu ya memang sudah disebut-sebut oleh orang-orang Arab dari zaman dulu sebagai negeri yang subur, negeri yang makmur. Sehingga ada yang katakan dia itu adalah ardul mahsyar wal mansyar. Dan di negeri itu juga nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam wafat juga di situ nanti, yaitu di Syam. Ada lagi yang mengartikan bahwa waktu Ibrahim dan Lut pergi ke arah Syam, ada yang mengatakan bahwa ketika Ibrahim dan Lut berangkat ke Syam, disitulah Ibrahim bertemu dengan Sarah. Sarah itu adalah ibnatu Maliki Qurran, anak perempuan dari Raja Qurran wilayah Palestina, yang dia tidak setuju dengan agama bapaknya dan kaumnya. Tapi riwayat ini tidak kuat. Yang lebih kuat adalah bahwa Sarah itu adalah sepupu dengan Nabi Ibrahim. Wallahualam, insyaallah itu. Kemudian dia pergi berhijrah bersama dengan istrinya itu ke Syam. Baik, kemudian lanjutannya setelah Nabi Ibrahim hijrah ke Syam, baru Allah berikan Ishak wa Yaqub dan Yaqub nafilah sebagai satu anugerah. Kenapa disebut nafilah? Ya, semua anak cucu yang Allah berikan itu sebenarnya anugerah, tapi disebut secara khusus karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua. Siti Sarah juga sudah tua. Nah, para malaikat datang ke tempat Nabi Ibrahim. Yang pertama ingin menyampaikan berita gembira bahwa Allah akan memberikan anak kepadanya. Lalu wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan di belakang Ishak Yaqub. Nah, itu ada kata wa min wara'i Ishaq Yaqub, yakni Nabi Ibrahim ngalamin nanti punya anak Ishak dan punya cucu Yaqub. Padahal sudah tua itu. Waktu Nabi Ibrahim dikasih kabar gembira akan punya anak, yaitu Ishak. Baik, kemudian
maka itu sebagai nafilah, sebagai anugerah. Dan semuanya kami jadikan orang-orang yang salih. Kami jadikan mereka sebagai a'immah, para imam, yakni ya Ibrahim, Yakub, keturunannya itu banyak yang menjadi nabi. Jadi para nabi, para rasul yang disebut-sebut Allah di dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan Ibrahim. Semua dari keturunan Ibrahim yang disebut. Kalau yang tidak disebut ya Allah alam jumlahnya berapa yang warusulan qad qasasnahum 'alaik, para rasul yang kami ceritakan kepada engkau min qablu. Tapi ada juga warusulan lam naqsusum 'alaik. Ada juga beberapa rasul yang kami tidak ceritakan kepada engkau. Nah, yang diceritakan Allah di Quran Ibrahim itu semuanya keturunan Ibrahim, kecuali yang bareng atau bersama dengan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nah, dia berarti Allah muliakan. Allah pilihlah dari sekian banyak manusia itu yang menjadi para nabi dari keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itu adalah Israel. Nah, nanti berikutnya yang dijadikan sebagai para nabi yang disebut-sebut di Quran, nah, itu adalah keturunan Israel atau keturunan Yakub. Sampai dengan Isa alaihissalam, kecuali nabi yang terakhir yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan dari Bani Yakub tapi dari keturunan Ismail. Nah, yang dari keturunan Ismail ini sekian lama nggak ada nabi atau nggak disebut ada nabi, 2000 tahun lebih antara Nabi Ismail dengan Muhammad Rasulullah SAW. Baru nanti muncul nabi yang terakhir yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Masih diiri juga ya. Nah, padahal nabi-nabi yang lain itu kan dari keturunan Ibrahim, dari Sarah. Lalu setelah Yakub semuanya yang disebut itu dari keturunan Yakub. Dari Bani Ismail yang disebut di Quran ya cuma yang terakhir yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Itu juga masih diiri juga ya. Baik, nah, kita lanjutkan. Jadi waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka sebagai para pemimpin, sebagai para imam yang membimbing manusia dengan Allah. Jadi waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, yakni yahduna bi amrina, membimbing manusia dengan perintah Allah, yakni yad'una ilallah bi idzni. Kalau Ibnu Katsir mengartikan yad'una ilallah, mereka mengajak manusia kepada agama Allah bi idzni, dengan izin Allah. Lalu wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami wahyukan kepada mereka supaya melakukan perbuatan yang baik, supaya menegakkan salat, memberikan zakat, dan mereka wa kanu lana 'abidin. 'Abidin artinya ya beribadah, yang beribadah kepada kami, maksudnya fa'ilina lima ya'muruna an-nasa bih. Mereka itu konsekuen, yaitu melakukan apa yang mereka perintahkan kepada manusia. Jadi para nabi bukan hanya mengajak manusia untuk berbuat baik, bukan hanya mengajak manusia untuk menegakkan sholat, memberikan zakat, tapi mereka lakukan apa yang mereka serukan kepada manusia. Kemudian setelah itu walutan, selanjutnya Allah mencatatkan atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Wa najainahu minal qaryah, dan kami selamatkan dia dari satu negeri allati kanat ta'malul khaba'ith, yaitu satu negeri yang melakukan perbuatan yang buruk, yang penduduknya melakukan perbuatan yang buruk, yaitu yang belum dilakukan oleh manusia manapun sebelum kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, Al-Quran jelas sekali ya, jelas sekali bahwa perbuatan mereka
itu perbuatan yang buruk. Jadi dilarang keras dalam Islam. Dan saya kira agama-agama yang lain juga melarang. Tapi kok ada juga yang pada ngeyel mau membela dengan mengatasnamakan apapun, atas nama HAM, atas nama ini itu. Agamanya apa ya orang yang kayak begini? Katanya Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kok kalau bicara tentang hal itu, atau kalau melarang kegiatan kaum LGBT, lalu disebut begini, begitu, dan seterusnya. Ini orang-orang yang begini kayaknya bohong itu kalau mengatakan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau berdasarkan ketuhanan, semua agama mencela itu. Nah, kenapa? Yang saya tahu semua agama melarang hal itu. Kok didorong-dorong, didukung-dukung. Lalu di Quran itu nggak disebut lesbi, itu nggak ada, nggak disebut-sebut. Yang disebut kaumnya Nabi Lut ya homoseksual. Nah, kok nggak disebut ya? Mungkin itu akibat aja kali. Karena laki cari laki, ya akhirnya perempuan nggak laku ya nyari perempuan. Wallahu alam, salam gitu. Aku ada juga perempuan yang sekarang membela-bela kaum homoseksual, profesor pula. Ya Allah, ilmunya kemana maksudnya? Pokoknya kalau sudah mengikuti hawa nafsu, itu biar profesor juga hilang ilmunya. Kalau sudah hubbud dunya wa karahatul maut, kiai juga hilang kekiaiannya, ulama juga hilang keilmuannya. Kalau sudah terjangkit penyakit hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia takut mati. Tapi nggak usah heran kalau sekarang ada yang mendukung itu. Dulu yang mendukung salah satunya juga perempuan, yaitu istri Nabi Lut alaihissalam. Dia yang mendukung kaum untuk lakukan hal itu, yang memberitahu kaumnya bahwa ada para malaikat yang masuk ke tempat Nabi Lut. Itu juga istrinya. Di para malaikat datang ke tempat Nabi Lut berbentuk manusia yang tampan-tampan, keren-keren. Wah, kaumnya berjubel-jubel. Sekarang dikasih tahu oleh istrinya, Lut lagi melindungi laki-laki, maka mereka berjubel-jubel. Padahal itu malaikat datang mau menurunkan adab kepada mereka. Baik, lanjutannya. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, innahu minas shalihin. Selanjutnya tentang Nabi Nuh. Wa Nuhan idza min qabl, dan Nuh tatkala dia menyeru sebelumnya, yakni berdoa sebelumnya, fastajabna lahu, lalu kami ijabai untuknya, fanajainahu wa ahlahu, lalu kami selamatkan dia dan keluarganya dari azab, dari petaka yang besar. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tolong dia dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Sesungguhnya mereka itu kaum yang buruk, kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semua. Baik, jadi kisah tentang para nabi ini disebut berulang-ulang oleh Allah di banyak surah, apalagi di surah Al-Anbiya. Maksudnya bercerita tentang nabi sekalipun singkat-singkat, maksudnya supaya semuanya tadi selalu kita ingat dan kita jadikan sebagai ibrah, bahwa kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya bukan kaum yang terbelakang, itu tidak. Pada saatnya mereka sudah mencapai kemajuan peradaban yang luar biasa, tapi mereka menolak
dakwah yang disampaikan oleh para rasul, dan akhirnya mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga karena kita sudah mencapai peradaban yang tinggi, teknologi yang tinggi. Kalau Allah menghendaki mah sekejap saja. Ya, sebenarnya kayak musibah-musibah yang banyak terjadi kan pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua. Kalau Allah mau ya sebentar aja. Oh, Jakarta aman, siapa bilang? Jakarta nggak ada tempat yang aman di muka bumi, nggak ada yang aman. Dan yang aman itu adalah kalau kita berlindung kepada Allah, kalau kita kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya mati itu nggak penting kan? Sebabnya apa? Apa karena petaka tadi, karena sakit pas diinfus, atau karena apapun. Yang penting yang kita mohon, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya sudah aman kalau saya itu keyakinan kita. Yang penting kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Caranya ya kita kembali kepada Allah, kita inabah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Insyaallah nanti bisa. Ya terserah Allah, matinya dalam keadaan bagaimanapun. Yang penting kita berdoa dan mati kita mati husnul khatimah. Nyari yang aman mah nggak ada tempatnya. Afa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna bayatan. Jika datang kepada mereka azab kami, siksaan kami di malam hari, wahum naimun, ketika mereka sedang tertidur lelap, atau mereka juga merasa aman kalau datang siksa kami duhan di waktu duha, yal'abun, ketika sedang bermain-main. Jadi kalau Allah menghendaki mah urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa Dawud wa Sulaiman, dan Daud dan Sulaiman, iryahkumani fil harth, tatkala keduanya memutuskan perkara, fil harthi, tentang ladang, idh nafasat fihi ghanamul qaum, tatkala dia diserbu, dirusak oleh kambing satu kaum, wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan hukum atau keputusan mereka. Fa fahamnaha Sulaiman, lalu kami pahamkan dia kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukma wa ilma, dan kepada masing-masing kami berikan hukum ilmu. Wasakharna ma'a Dawud al-jibal, dan kami tundukkan bersama dengan Daud gunung-gunung. Yusabbihna wa tayr, mereka bertasbih dan juga burung-burung. Wa kunna fa'ilin, dan kami lakukan hal itu. Wa 'allamnahu san'ata labus, dan kami ajarkan kepadanya san'ata labus, cara buat baju besi. Lakum, buat kamu, lituhsinakum min ba'sikum, supaya kamu menjaga diri kamu dari peperangan kamu. Fahal antum syakirun, maka adakah kamu bersyukur, orang-orang yang bersyukur. Wali Sulaiman ar-riha asifah, dan bagi Sulaiman yang kami tundukkan angin yang kencang, tajri bi amrihi, dia berjalan dengan perintahnya, ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri yang kami berkahi padanya. Wa kunna bi kulli syai'in alimin, dan kami mengetahui segala sesuatu. Wa minasyayatin, dan di antara syaitan-syaitan, mayyarusuna lahu, ada yang menyelam untuk Sulaiman, yakni menuruti, mentaati perintah Sulaiman. Wa ya'maluna amalan duna dzalik, melakukan amalan selain itu. Wa kunna lahum hafidin. Baik, kita lihat lagi dari awal. Jadi wa Dawud wa Sulaiman iryahkumani fil harthil ladzi fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Ini tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika memutuskan perkara tentang ada sebidang kebun, satu kebun yang kebun anggur dirusak oleh kambing-kambing satu kaum. Lalu bagaimana Nabi Daud alaihissalam memutuskan perkara? Nah, begitu cerita tentang Daud dan Sulaiman tadi. Maka
Nabi Daud memutuskan kambingnya itu jadi pemilik kebun tadi. Ini keputusan Nabi Daud. Loh, apa dasar keputusannya ini? Dasarnya istihadnya. Jadi dua-duanya istihad. Memang Nabi boleh istihad? Boleh. Nabi boleh istihad. Kalau salah nanti Allah yang meluruskan. Nah, bagaimana Allah meluruskan istihad para nabi yang salah tadi? Ya dengan cara Allah. Kayak contohnya ini. Keputusan Nabi Daud benar, tapi ada yang lebih tepat, yaitu keputusan Nabi Sulaiman, putranya. Kemudian Nabi Sulaiman katakan, "Ghairu hada ya Nabi Allah." Bukan itu keputusannya wahai Nabiullah. Wa madza? Apa itu keputusannya? Jadi Nabi Daud tanya ke Sulaiman anaknya, engkau kembalikan lagi. Nah, engkau berikan apa? Kebun anggur itu kepada pemilik kambing. Jadi satu kaum yang memiliki kambing yang merusak kebun tadi, ya ditukar aja. Yang punya apa? Kebun korma ini, kebun anggur ini engkau berikan kepada para pemilik kambing. Kambing-kambingnya kamu serahkan kepada pemilik kebun anggur. Maksudnya apa? Pemilik anggur tadi, kebun anggur tadi boleh memanfaatkan hasil dari ternak kambing-kambing tadi, air susunya dan seterusnya. Kemudian pemilik kambing yang diserai kebun anggur tadi ya sudah boleh dimanfaatkan, tapi dia mesti memperbaiki sampai kembali normal seperti semula. Kalau sudah normal dikembalikan lagi. Nah ini keputusan Nabi Sulaiman. Lebih tepatnya ya, keputusan Nabi Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Maka kami pahamkan dia kepada Nabi Sulaiman. Nanti kalau kita lihat di beberapa riwayat di hadis-hadis dijelaskan juga bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini berbeda dalam memutuskan perkara. Ya kalau kita selain Nabi, ya, selain Nabi hakim boleh nggak beristihad? Boleh. Apa itu istihad? Kalau menurut disiplin ilmu fikih, istihad itu badlul wus'i fi naili hukmin syar'i bi tariqil istinbat minal Qur'an wa sunnah. Mencurahkan kesungguhan untuk memperoleh hukum syariah dengan cara menarik kesimpulan dari Al-Qur'an dan sunnah. Maka para ulama ya mengatakan siapa yang bisa istihad ini, yang sudah mampu. Apa saja ilmu-ilmu yang harus mereka miliki? Banyak lah. Karena Quran itu Quranan Arabian, ulama istihad tadi juga harus paham betul bahasa Arab, nahwu, sorof dan juga yang lain-lain. Jadi nggak boleh juga sembarang orang istihad menarik kesimpulan dari Quran dan sunnah. Fa'il aja nggak tahu, maf'ul bih nggak tahu, mau istihad itu berantakan nanti. Kemudian juga harus tahu asbabun nuzul dan seterusnya. Kemudian dalam keadaan darurat bisa juga kita istihad. Misalnya lagi sendiri di tengah hutan, kita harus putuskan perkara di saat itu juga. Mau tanya nggak ada yang ditanya. Kalau masih ada yang ditanya kan ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ada yang ditanya, nah di situ kita boleh istihad. Nah nanti kalau istihadnya benar, idza ijtahadal hakimu fa hakama fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim istihad kemudian hukumnya benar, dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada fa hakama fa akhta'a. Kalau dia istihad dan memutuskan perkara dan keputusan yang salah, falahu ajrun wahid, dia dapat satu pahala. Jadi nggak ada salahnya kalau kayak tadi. Ya kayak contohnya dulu Ammar bin Yasir belum tahu bagaimana cara tayamum, dia pergi junub, nggak tahu cara tayamum, mau nanya siapa, dia guling-gulingan di fatamarrautu, saya guling-gulingan di tanah kama tatamarrautu dabah, sebagaimana binatang itu guling-gulingan.
Itu pulang disampaikan kepada Rasul. Nabi katakan innama yakfika an taqula bi yadaika hakada. Jadi diajari oleh Rasul. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ijtihad Nabi Sulaiman itu lebih pas. Itu bukan hanya dalam masalah itu saja, dalam beberapa hal yang lain juga. Itu misalnya ketika ada dua orang perempuan, ini kakak beradik, sama-sama punya anak kecil. Yang satu dimakan serigala. Kemudian akhirnya berebut. Ini kakak mengatakan ini anak saya, adiknya katakan adik saya, anak saya. Kemudian mereka menghadap Nabi Daud. Nabi Daud putuskan ya sudah anak yang buat perempuan yang lebih tua. Keluar dari tempat Nabi Daud, ditanya oleh Nabi Sulaiman, bagaimana Nabiullah Daud memutuskan perkara begini. Nabi Sulaiman katakan bawa ke sini. Begini, karena kamu ngakuin ini, kamu juga ngakuin anakku, saya belah saja jadi dua. Nah, kemudian Nabi si kakaknya kata dia bagus, keputusan yang benar. Adiknya katakan jangan dia bukan anak saya, dia anak dia. Kemudian Nabi Sulaiman tahu berarti yang orang tuanya yang asli ya adiknya, karena seorang ibu nggak mungkin tega lihat anaknya dilukai. Kemudian dalam masalah yang lain masih banyak lagi sebenarnya bagaimana Nabi Sulaiman lebih pas dalam memutuskan perkara dibanding dengan Nabi Daud alaihissalam. Tapi kedua-duanya dibimbing oleh Allah. Baik, wa kullan ataina hukma wa ilma. Masing-masing kami beri hukum, kebijaksanaan dan juga ilmu. Dan kelebihan Nabi Daud, wa sakharna ma'a Daud al-jibal. Dan kami tundukkan, kami kendalikan gunung-gunung bersama dengan Daud. Yusabbih, bertasbih wa thair, dan juga burung-burung. Jadi kalau Nabi Daud bertasbih, burung-burung dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama dengan beliau. Wa kunna fa'ilin. Lalu di surah Saba itu juga yang dijelaskan juga seperti itu. Walaqad ataina Dawuda fadla. Sungguh kami telah berikan karunia kepada Daud, ya jibal awwibi ma'ah wa thair. Jadi gunung-gunung diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih bersama dengan Nabi Daud dan juga gunung. Wa alanna lahul hadid. Dan kami lunakkan besi untuk Daud. Jadi keahlian melebur besi itu yang pertama-tama adalah Nabi Daud alaihissalam. Jadi Allah memberikan kemampuan untuk melunakkan besi. Maka orang-orang dulu ada yang begini, cewek susah benar diperdoa. Allahumma layyin qalbahani kama layyantal hadid li Daud. Jangan diapalin. Enggak, ini bukan Quran, bukan hadis. Cuma orang dulu suka begitu. Ya Allah, lunakkan hatinya untuk kama layyantal hadid li Daud, sebagaimana engkau lunakkan besi untuk Daud. Yang diakalin ya Mas ya. Biar apa juga belum dikabulkan sama Allah kalau doanya untuk tujuan yang tidak baik. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu ya. Enggak, sebetulnya bukan buat itu. Orang kadang-kadang ini ya asal aja silat. Mana nih biar pukulannya? Oh iya, batos tum jabarin. Baru waidah udah ditonjok musuh. Lamaan ya. Enggak, sebenarnya ayat itu bukan untuk itu. Tapi istiad yang dua itu Ustaz. Yang mana nih? Nah, istiad itu ada dua kan tuh. Ya. Yang ada yang harus salah nilai satu, kemudian dua. Tapi Ya. kadang-kadang gue jelas-jelas salah dibilang gini, nggak apa-apa lah. Kalau salah harus dapat nilai satu kan. Gitu. Padahal salah itu ya. Salah. Oh ya enggak begitu, namanya bukan ijtihad. Ya, bisa Ada menentukan satu salah gitu. Oh ya, kalau ijtihad itu kan badlul wus'i, mencurahkan kesungguhan. Jadi nggak asal nggak
fi naili hukmin syar'i, dalam memperoleh hukum syara' di thariqil istinbat minal Qur'an was sunnah. Jadi itu ijtihad. Nah, secara lughah ijtihad kan hanya sungguh-sungguh. Baik, kemudian mana tadi? Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amri. Dan kepada Sulaiman kami tundukkan angin yang kencang supaya dia berjalan sesuai dengan perintah Sulaiman. Suruh dak ke sana ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri yang kami berkahi padanya. Wa kunna bi kulli syai'in alim. Lalu syaitan. Nah, ada juga yang beralasan tuh Nabi Sulaiman aja perintahkan setan. Berarti boleh dong kita apa? Punya setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ini memang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dan itu hanya Nabi Sulaiman saja yang apa? Kan dia berdoa, ya Allah berikan kuasa yang tidak dikuasai oleh siapapun sudah. Jadi nggak bisa kita mau kayak Nabi Sulaiman. Dan wa minasyayatin mayyalusunalah. Di antara syaitan ada yang menyelam ya, untuk Nabi Sulaiman. Jadi suruh cari mutiara di dasar laut, suruh ambil. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, dan melakukan pekerjaan selain itu. Wa kunna lahum hafizin, dan kami menjaga memelihara mereka. Baik, sampai dengan ayat ini silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa silakan. Tafadhol. Ya, tafadhol. Ya, mana? Itu ada candi Borobudur, itu katanya Sulaiman yang bikin. Nah, ya. Kadang-kadang ini juga ya Pak. Nabi ketika ditanya, Sabak itu apa ya Rasul? Itu ismu rajul, nama seseorang. Jadi ada orang namanya Sabak. Nah, itulah kemudian jadi negeri Sabak. Nah, saya contohkan lagi. Badar apa? Perang kan kita taunya, perang Badar. Padahal perang itu dinamakan perang Badar karena terjadi di desa Badar. Kenapa dinamakan Qaryatu Badrin? Karena di situ ada Bir Badar, ada Bi'ru Badrin, ada sumur Badar. Kenapa sumur itu dinamakan sumur Badar? Dulu yang bikin Badar bin Quraisy, memberikan minum ternak-ternaknya, kan dia kepala suku. Maka akhirnya jadi asalnya nama orang Badar bin Quraisy. Sama juga begitulah. Nah, ya silahkan diadakan penelitian gitu ya Pak. Kota Sleman itu kan? Iya, enggak sekarang ini aja. Kalau saya secara linguistik aja lah. Nah, ini bahasa Jawa, Sunda, Madura kali ya, Bali. Ini dulunya bahasanya Kawi sebelum Sanskerta kan sesudah Sanskerta Kawi. Zaman Majapahit, kalau kita lihat peninggalan mereka itu masih bahasa Kawi. Sumpah Palapa Gajah Mada kan Eka, Dwi, Tri, masih bahasa Kawi. Itu zaman Majapahit. Nah, bahasa Kawi itu dulunya bahasa Sanskerta. Dan sudah nggak ada orang yang berbahasa Sanskerta sekarang. Jadi sudah berubah jadi berbagai bahasa tadi. Nah, Sulaiman zaman siapa ya? Zaman Nabi Sulaiman. Nah, sekarang di Indonesia, di Pulau Jawa itu masih kerajaan Kalinga yang ada di Jepara. Itu kan kerajaan yang pertama di Alisa ketahui kan itu ya Pak. Jepara, kerajaan Kalinga. Itu di sana sudah zaman Bani Umayyah. Kan jauh bener kan? Nah, di sini bahasanya masih bahasa Kawi atau lebih dekat ke Sanskerta. Kisah tentang Ratu Sima, Ketut Emas, bahasanya masih bahasa itu. Ini dari segi bahasa aja deh. Sana sudah di zaman Bani Umayyah, jauh benar. Nah, kemudian kalau Wonosobo diartikan Sabah, Sobo itu bahasa Jawa. Orang Betawi juga bilang nyabak kalau dari pinggir ya.
Tumben ini biasanya suka nyabak mari gitu. Jadi nyabak sobo main kalau orang sini. Kalau di Jawa sobo itu ya main ya layapan kemana-mana itu sobo. Kemudian diartikan bahwa nanti pindah kan istananya, itu istana Balkis, singgasana Balkis pindah Sobo. Jadi sekarang inilah Kak Sulaiman Nabi Sulaiman dan seterusnya. Ini dari segi bahasa aja sudah nggak pas itu. Nah, berdasarkan Sobo sudah bahasa Jawa. Dulunya zaman itu saya belum berbahasa Jawa, masih bahasa Sanskerta. Nah, nanti lihat dari sisi yang lain lah, silakan ini nanti juga janggal lah. Ya memang kalau dipas-pasin ada mirip-miripnya, kebetulan Nabi Sulaiman di sana Sulaiman, Ratu Saba yang ada di apa? Dia jadi Wonosobo. Apalagi nih? Nah, cuma yang satu lagi katanya di sana patung Buddha kan pakai apa? Nggak ada Buddha pakai peci, ya cari aja di sana di luar negeri. Saya kadang-kadang nonton TV gitu pas kuil-kuil yang ini pakai juga kok yang di luar negeri. Selain Ustaz, patung Buddha yang biasa patung Buddha itu sama aliran soalnya. Oh ya bisa saja. banyak sekte ya. Ya silakan Pak. Ya, kalau Nabi Daud itu kan bisa melemburkan besi itu melalui tangan atau ada teknik lemburan? Enggak dijelasin bahwa alam nausan antara sinakum nimba situ. Ya, bagaimana? Zulkarnain itu juga kan Muncul. Betul. Cuma kalau bikin baju besi Nabi Daud. Bikin baju besi. Betul. Baik. Sulaiman setelah wafat itu ada hubungannya sama siapa? Nabi SAW katakan kami para nabi itu tidak diwarisi. Para nabi itu tidak diwarisi, termasuk Rasul. Rasul nggak diwarisi. Kok ada Sulaiman mewarisi Daud mewarisi kenabian, mewarisi kerajaan. Jadi kalau soal harta warisan para nabi itu nggak diwaris, termasuk Rasul. Nanti yang di hadis Muslim bahwa Fatimah datang ke Abu Bakar minta mana peninggalan Rasul. Kan kau sudah tahu bahwa Rasul bersabda aku tidak diwarisi. Jadi harta Rasul yang digunakan, hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Dan karena itu Fatimah tidak tegur Abu Bakar sampai meninggal. Soal Fatimah sekitar 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW kalau nggak salah. Jadi semua nabi nggak diwarisi. Ya silakan. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud gimana? Ya kerajaannya aja, kerajaannya, kenabian, kepemimpinannya. Ya contohnya lagi Nabi Yahya yang Nabi Zakaria berdoa yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, yakni mewarisi kepemimpinannya, bukan hartanya. Ya, silakan. Itu pas yang perbuatan liwatnya kaum Lut itu diazab musnah. Ya. Musnahnya menikmati semua. Orang yang selamat cuma anak-anak Nabi Lut yang dibawa oleh Nabi Lut. Nah, sekarang itu bisa muncul lagi. Ya, mungkin dari cerita-cerita bisa. Kalau alam ininya apa? Kok bisa masih ini ya? Habis ya muncul lagi ya. Berarti kejahatan semua umat yang dibinasakan Allah ada semua ya pada manusia sekarang. Kaumnya Nabi ini Nabi ada semua. Iya. Mengenai masalah kisah Nabi Sulaiman yang ingin akhiri kesombongan Ratu Balkis juga merasa Iya. Ratu Balkis itu menjadikan istana, Iya. maka dipindahkan ke Iya. istana. Iya. Itu kan dengan perantara seorang soleh. Iya betul. Siapakah dia itu Ustaz? Ya sudah.
Quran dan hadis tidak sebut siapa nama rajulun salih itu. Kok bisa? Ya bisa. Apakah itu mukjizat apa? Oh bukan. Jadi karena dia bukan nabi, ya bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Mukjizatnya kan yang mengalahkan. Jadi mukjizat yang Allah turunkan itu mengalahkan kemampuan manusia di saat itu, maka dinamakan mukjizat. Nah, kalau itu yang biasa disebut dengan istilah karomah. Jadi karomah itu yang Allah berikan kepada para wali, orang-orang yang dekat, orang-orang yang disayang Allah. Jadi bisa saja kalau Allah menghendaki. Tetapi begini, kita jangan tertipu. Walius syaiton kita bilang waliullah. Misalnya. Sebab gini, kalau aulia Allah itu beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi mereka beriman, bertakwa. Jadi kalau waliullah dengar azan ya pasti cepat sholat. Enggak dia sholatnya di sana nih di Mekah, bukan waliullah. Waliullah nggak begitu. Memang orang kadang-kadang nggak dipandang orang seperti itu. Rubba asy'atha aghbar. Ada orang yang kusut berdebu, madfu'un indal bab, tutupkan pintu. Kalau mau bertamu orang nggak mau terima. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan. Itu hadis riwayat Bukhari. Lalu kayak Uwais Al-Qarni, kan juga orang nggak pandang dia. Nah, jadi orang nggak pandang dia, tapi ternyata dia orang yang disayang Allah. Nah, cuma kalau waliullah yang dikasih karomah itu bukan orang yang suka unjuk kebolehan, bukan. Kalau yang suka unjuk kebolehan mah ya orang dagang itu sih. Justru aulia Allah itu kalau ketahuan karomahnya dia ngumpet, takut kalau keikhlasannya terganggu. Kalau sekarang kan lain, kita belum gampang ditipu. Oh di sana ada nih saya anterin deh, Anda waliullah, anterin sama Mas Andi. Katanya dia udah telepon duluan. Nih Pak, nih yang mau datang nih orangnya baru aja bercerai. Begitu datang langsung Anda baru bercerai, tahu orang waliullah. Banyak yang kayak begini udah kan. Pokoknya kalau waliullah tadi bisa saja dikasih karomah, tapi di antara sifat mereka ini alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Baik, ada lagi? Kalau mas itu Baik. paling mas. Iya, sebenarnya nggak ada kan di Quran atau di hadis kata-kata begitu. Majzub yang ditarik. Jadi mereka pendapat bahwa dekat dengan Allah itu ada syarat. Ada di antaranya ditarik keharibaan Allah. Ditarik keharibaan Allah. Nah, kemudian ini juga istilah-istilah yang ada di kalangan mereka dan tidak sebenarnya tidak ada di hadis. Kemudian maksud contohnya siapa yang mengingkari kewalian para sahabat? Ayo, yang mengatakan sahabat bukan wali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Bilal dan lain-lain. Nggak pernah itu maksud, nggak pernah itu pakai begini dulu, terus ngomong ngaco-ngaco. Nah nanti kalau ada yang ngaco-ngaco enggak itu syatohat. Nah ini kayak begini nih yang harus enggak, kita kembali kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Mau bicara tentang kewalian, kita kembali kepada Quran dan sunnah. Bicara tentang fikih, ya harus kembali kepada Quran dan sunnah. Bicara tasawuf, ya harus dikembalikan kepada Quran dan sunnah. Baik, saya kira sampai sini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah